Masih banyak pemula dalam membangun bisnis bingung mencari cara dalam memulai bisnis. Sangat bagus jika niat yang besar sudah ada dalam seorang individual, namun niat saja tidak cukup. Dalam berbisnis, diperlukan sedikit wawasan atau teori untuk memulai atau melakukannya. Achievers, selamat pagi buat kita semua. Bersama dengan saya, Sursalah Freddy Simanjuntak dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Pada saat ini kita akan membahas tentang studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha. Achievers, apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Kita perlu mengetahui studi kelayakan usaha. Hasil studi kelayakan usaha dapat digunakan yang pertama adalah untuk membuka usaha baru, misalnya membuka toko. Yang kedua, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk memperluas cakupan usaha. Yang ketiga, untuk memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan, misalnya pilihan usaha dagang. Apa-apa saja langkah studi kelayakan usaha? Yang pertama adalah tahap penemuan ide. Pada tahap ini, di mana wirausaha atau pengusaha memiliki ide untuk merintis usaha barunya. Yang kedua, tahap memformulasikan tujuan, merupakan tahap perumusan visi dan misi bisnis atau usaha tersebut. Yang ketiga adalah tahap analisis, merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Achievers, di samping langkah-langkah studi kelayakan usaha, kita perlu mengetahui juga aspek-aspek dalam studi kelayakan usaha. Secara umum, analisis kelayakan terbagi menjadi yang pertama adalah aspek pasar. Aspek pasar mencakup produk yang akan dipasarkan dan lain-lain. Yang kedua adalah aspek teknik produksi. Operasi mencakup gedung, bangunan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah aspek manajemen, mencakup organisasi, aspek pengelolaan, dan lain-lain. Yang keempat adalah aspek finansial keuangan, mencakup sumber dana, pengguna dana, dan lain-lain. Setelah dievaluasi, dipelajari analisis dan hasilnya meyakinkan, maka langkah berikutnya adalah tahapan mengambil keputusan apakah bisnis layak dilaksanakan atau tidak. Kemudian, kita harus mengetahui tahapan pendirian badan usaha tersebut. Adapun yang menjadi pokok yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan pendirian badan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pengurusan izin pendirian. Bagi perusahaan skala besar, hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan letter of intent, yang dapat berupa izin sementara, izin tetap, hingga izin perluasan. Yang kedua adalah tahap pengesahan menjadi badan hukum. Tidak semua badan usaha mesti berbadan hukum. Akan tetapi, setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar, maka hal yang dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukan tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk usaha tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam. Adapun pengakuan badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMAH. Yang ketiga adalah tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani. Badan usaha dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya, seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Tahapan yang keempat adalah mendapatkan pengakuan
pengesahan dan izin dari departemen lain yang terkait. Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun, di luar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha. Misalnya, Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa SIUP. Maka, sebagai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikat dari BPOM, izin gangguan, atau HO dari Dinas Perizinan, izin reklame, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah syarat sah kontrak atau perjanjian. Menurut pasal 1338 ayat 1, perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Untuk itu, pembuatan perjanjian harus mempedomani pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang dibolehkan. Achievers, mari kita simak satu video tentang industri kreatif yang dibangun oleh anak muda. Industri kreatif yang saat ini semakin pesat membuat para pelaku industri kreatif semakin berlomba-lomba untuk mendapatkan pangsa pasar dari dalam atau luar negeri. Tapi belum ada yang mendapatkan rumus yang tepat karena ada yang mulai dari cara online dan ada pula yang mulai dari cara offline. Saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu cerita pengusaha muda kita, Hari Mawardi, yang membuat home decor dari bahan baku bambu. Kekayaan alam Indonesia memang tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun, belum semua sumber alam di Indonesia dimanfaatkan dan mendapatkan perhatian yang sama. Bambu misalnya. Hanya sedikit masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan tanaman ini menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Namun di tangan pemuda 31 tahun bernama Hari Mawardi ini, bambu bukanlah sekedar tanaman. Ia memberi nilai tambah yang tinggi lewat brand Amigdala Bambu. Bahkan bisnis kerajinan bambu yang dimulai dengan modal hanya 1 juta rupiah ini sekarang bisa mendatangkan omset puluhan juta rupiah per bulan. Kenapa sih sebenarnya dari awal dipilihnya bambu? Sebenarnya kita milih bambu karena ada beberapa nilai-nilai yang kita anggap cocok dengan apa yang kita inginkan. Pertama, nilai ekologisnya. Bambu sebagai penghasil oksigen yang paling besar dibandingkan tanaman lainnya. Terus kemudian nilai budaya, karena kita berada di Jawa Barat, banyak sekali produk-produk atau artefak-artefak baik budaya maupun fungsional sehari-hari menggunakan produk bambu. Sehingga kita mencoba mengangkat lagi, kenapa nggak balik lagi ke bambu. Dan saat ini pun tren di dunia untuk produk-produk yang sustainable banyak sekali menggunakan bahan baku bambu. Jadi itu alasannya. Oke, jadi apakah alasannya cuma dari sisi environment aja, atau juga memang bambu dibandingkan bahan lainnya itu lebih tahan secara produk? Secara kekuatan ada banyak sekali penelitian-penelitian yang menyebutkan bambu itu bisa jadi lebih kuat dari baja. Kayak airport di Madrid, Spanyol, rangkanya menggunakan bambu. Terus kemudian kita lihat juga bambu termasuk yang materialnya ini paling fleksibel untuk digunakan menjadi bentuk apapun. Mau itu lurus, mau itu bentuk organik yang melengkung-melengkung, mau itu dianyam, dan dia bisa dimanfaatkan jadi apapun juga. Bisa jadi makanan, terus serat kain, dan lain sebagainya. Sehingga itulah kenapa kita pilih, karena kita melihat untuk bisnis kreatif seperti ini kita butuh variasi yang sangat luas gitu. Dari sinilah semangat Hari terbentuk untuk membangun bisnis kerajinan berbahan dasar bambu. Amigdala Bambu sendiri berawal dari penelitian kewirausahaan di Institut Teknologi Bandung
tempat Hari Mawardi mendapatkan gelar Magister Desain serta mengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Tak sekedar berbisnis, Hari Mawardi juga merasa memiliki kewajiban untuk memberdayakan perajin bambu lokal agar bisa menghasilkan produk-produk yang unik serta ramah lingkungan. Dari tim pengajar di ITB waktu itu, terus kita melakukan penelitian untuk mengembangkan pengrajin-pengrajin lokal di Jawa Barat yang setelah kita teliti banyak sekali pengrajin bambu dan alangkah disayangkan ternyata konsumennya banyak sekali dari luar dan bahkan brand-brand yang membuatnya pun brand luar bukan brand dalam negeri. Sehingga pengrajin lokal hanya menjadi buruh saja. Nah, sementara kita inginnya memberikan mereka wawasan baru untuk nanti di kemudian hari bisa lebih mandiri. Tidak harus selalu bergabung di Amigdala. Kalau mereka punya inisiatif membuat produk yang berbeda ya silakan, kita membuka kesempatan tersebut. Dan ketika itu saya melihat masih sedikit brand produk bambu modern di Indonesia. Dan banyak sekali kalau kita lihat produk sustainable, bambu produk banyak sekali dari luar negeri. Dari Indonesia mungkin masih sedikit. Padahal pengrajinnya ada banyak di Indonesia. Bermodalkan Rp1 juta dari uang pribadinya, Hari merintis usaha kerajinan bambu yang ia beri nama Amigdala pada tahun 2013. Modal itu ia gunakan untuk membuat prototipe kerajinan bambu untuk dipamerkan dalam Indonesia International Furniture Expo pada 2014. Produk Amigdala cukup memikat pengunjung pameran karena sejumlah keunggulannya. Keunggulan ini dimulai dari penggunaan material yang menjadikan bambu menjadi material tunggal dalam proses produksi. Selain itu, Hari mencoba mempertahankan keunikan imperfectness atau ketidaksempurnaan pada produk kerajinan bambunya. Mengakui bahwa material alam merupakan material yang susah untuk dibuat menjadi perfect karena pasti akan terjadi imperfectness yang menjadi ciri khas dari sebuah handmade. Hari bekerja sama dengan para perajin lokal asal Desa Mekarsari, Kecamatan Slawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk memproduksi kerajinan bambunya. Saat ini, Hari bekerja sama dengan 8 orang perajin lokal yang dipimpin Utang Memet. Utang pula yang kemudian ditunjuk oleh Hari untuk menjadi kepala produksi Amigdala dan bertanggung jawab atas proses produksi serta kualitas produk kerajinan bambu yang dihasilkan. Oke Pak Utang, saya mau minta diceritain proses dari awal dari bambu sampai menjadi produk seperti ini, itu ada berapa tahap? Kalau secara garis besar ada 4 tahap. Jadi pertama kita penyiapan bahan baku dari mulai penebangan. Jadi kita menebang bahan baku sendiri. Kalau kita memang ada yang diambil sendiri untuk bambu tertentu kita ambil sendiri. Adapun bambu tersebut kita tinggal pesan ke supplier kita yang sudah biasa mengirim bambu ke kita. Tinggal kita jelaskan bahwa kebutuhan bambu yang kita inginkan seperti apa, speknya kita sepakat, langsung dia kirim ke tempat kita ke sini bambu bahan bakunya itu. Salah satu hambatan usaha ini adalah masalah infrastruktur pendukung seperti listrik. Ini yang speknya lebih tinggi, itu listrik memang harus lebih gede juga voltasenya, wattnya. Itu juga pernah nggak Pak terkendala produksi karena listrik? Sangat terkendala. Karena ini di kampung ini Mbak ya, jadi paling sering mati lampu. Kita udah deadline, mati lampu, kita sama sekali nggak bisa kerja. Seberapa sering Pak mati lampu ya? Kalau di sini mungkin 1 bulan itu 3 sampai 4 kali. Tak hanya itu, bahan baku bambu berkualitas saat musim hujan juga menjadi kendala produksi terbesar. Umumnya masa panen bambu untuk produk kerajinan dilakukan saat musim kemarau. Untuk mengurangi kekurangan stok bambu, maka Utang dan para perajin akan mengumpulkan bahan baku bambu selama musim kering. Jenis bambu yang dipakai umumnya menggunakan bambu apus, bambu tali, dan bambu betung. Kalau dari teknologi yang dilakukan Pak untuk produksi ini kan pasti ada tuh, tadi saya sempat lihat di di amplas ya tadi ya, di amplas, dan ada proses laminating juga. Itu perkembangannya seperti apa? Kalau dari teknologi semakin kesini semakin dibantu sama beberapa teman-teman dari ada dinas juga. Memang cukup membantu. Kalau dulu kita untuk membuat lubang saja, kayak membuat lubangnya lubang seperti apa tuh? Seperti ini, kita tuh dulu pakai paku.
Pakai paku. Pakai paku. Manual. Iya, manual. Jadi pakunya dimasukin ke kayu, kita diputar sendiri. Otomatis sikonya bisa pecah, terus dia itu nggak presisi. Sekarang karena ada bor tangan, terus ada bor duduk, jadi kita dibantu. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, Untung dan para perajin lainnya dapat memproduksi sebanyak 30 hingga 40 produk kerajinan berukuran besar dan 100 kerajinan kecil setiap bulannya. Adapun produk Amigdala lebih mengarah kepada produk dekorasi rumah seperti lampu, mangkok, gelas, kursi, serta beragam produk furniture lainnya. Mengambil tagline Bamboo for Everyday Life, Hari mengakui tidak akan menutup kemungkinan untuk membuat produk dari home decor ke wearable device seperti kacamata, dasi kupu-kupu, hingga produk fashion lainnya. Kalau nemu jalan buntu jangan langsung balik badan gitu ya. Kalau jalan buntu kan kadang-kadang siapa tahu itu pintu rahasia yang harus ada tombolnya dicari secara detail. Untuk saat ini produk Amigdala baru bisa ditemukan di beberapa gerai di Bandung, Jawa Barat. Hari menyatakan baru akan mulai menjajaki pasar eceran yang lebih luas dengan membuka toko-toko di kota-kota besar. Amigdala juga berniat memperkuat penjualan online-nya yang saat ini belum maksimal. Mas Hari ini salah satu store yang juga bekerja sama Amigdala, Ya, pegang betul. stok Amigdala. Iya. Itu ada beberapa barang di sini, apa aja sih yang sebenarnya? Kalau di sini kita Jadi naruh pasar retail. sekitar 3 barang sih. Ada tea set, terus ada coffee cup, sama candle holder. Ini salah satunya ya? Iya, itu salah satunya. Ini kan memang awalnya Amigdala itu dari home decor. Iya, betul. Ini salah satu produk Ini salah satu produk. utama. Ini termasuk produk terbaru yang kita buat. Karena sebelumnya kita bikin coffee cup, terus kemudian ternyata ada peluang pasar lainnya untuk yang tea set juga. Jadi kita coba penuhin permintaan. Oke. Kalau beranjak dari sini, kenapa yang ditaruh di toko-toko retail ini home decor? Soalnya kita melihat berdasarkan market survei, untuk yang home decor itu ternyata usianya yang 35 tahun ke atas. Nah, yang 35 tahun ke atas ini ternyata kalau kita kejar lewat online, sepertinya susah karena mereka akses atau kecenderungan untuk beli via online itu minim. Sementara untuk yang offline, terutama kayak salah satunya The Parlor ini, cukup ramai ketika weekend di mana family yang datang di store tersebut. Dan oleh karena itu, dengan target market yang family tersebut, home decor yang semacam ini jauh lebih mudah untuk ditawarkan. Tapi kalau misalnya bisa dikategoriin, Amigdala apakah memang khusus mau memfokuskan market families atau juga anak muda? Kita family dan anak muda sih. Soalnya kita
Achievers, demikian pelajaran kita tentang studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha. Sampai bertemu minggu depan, dan saya ucapkan terima kasih.